Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan terdampar di muara Sungai Sembilangan, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 8 Februari 2026. Keberadaan mayat tersebut sempat viral di media sosial setelah direkam oleh warga karena mengapung di Sungai Jabon pada Rabu, 4 Februari 2026. Petugas sempat menyisir Sungai Jabon, tetapi tidak ditemukan. Jenazah tanpa busana itu lalu ditemukan warga setempat di muara Sungai Sembilangan tersangkut di pohon-pohon bakau. Ia benar mayat mengapung di sungai, kata Kapolsek Jabon, AKP I Gede Budaya, Minggu. Sebanyak 30 personel gabungan mengevakuasi jenazah menggunakan alat pelindung diri, APD, lengkap dengan perahu karet menuju lokasi. Seluruh personel kami kerahkan untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman dan lancar, jelasnya. Setelah dievakuasi, jenazah tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki. Petugas lalu membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk identifikasi. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RS Bayangkara Porong untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut, jelasnya. Untuk mengungkap identitas rinci dan penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil identifikasi dari pihak RS Bayangkara. Sebelumnya, sebuah video beredar di sosial media memperlihatkan sesosok mayat mengambang di Sungai Kalisogo, Sidoarjo, Jawa Timur. Berikut adalah 5 fakta mendalam mengenai penemuan jenazah di muara Sungai Sembilangan, Sidoarjo. 1. Penemuan setelah sempat viral di media sosial. Keberadaan jenazah pria tanpa identitas ini pertama kali memicu kehebohan setelah rekaman videonya viral di media sosial pada Rabu, 4 Februari 2026. Dalam video tersebut, jasad terlihat mengapung di aliran Sungai Kalisogo, Jabon, namun saat itu petugas yang melakukan penyisiran belum berhasil menemukan keberadaannya. Setelah 4 hari pencarian dan pemantauan, jenazah tersebut akhirnya ditemukan terdampar oleh warga di muara Sungai Sembilangan, Desa Kupang, pada Minggu, 8 Februari 2026. Jasad ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan tersangkut di antara pepohonan bakau di area muara sungai tersebut. 2. Proses evakuasi menggunakan protokol APD lengkap. Mengingat kondisi jenazah yang sudah berhari-hari berada di air, tim gabungan yang terdiri dari 30 personel dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri, APD, lengkap guna menjaga aspek higienitas dan keamanan selama proses pengangkatan jasad dari lokasi yang sulit dijangkau. Kapolsek Jabon, AKP I Gede Budaya, menjelaskan bahwa penggunaan perahu karet sangat diperlukan karena lokasi penemuan berada di area muara yang dipenuhi tanaman bakau. Seluruh personel dikerahkan secara maksimal untuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar tanpa hambatan teknis di lapangan. 3. Kendala pencarian di aliran Sungai Jabon. Pihak kepolisian sebenarnya telah bergerak cepat sejak video pertama kali viral untuk menyisir aliran Sungai Jabon. Namun, arus sungai yang dinamis diduga membawa jasad tersebut berpindah tempat dari titik awal terlihat hingga menuju ke arah muara, sehingga pencarian awal sempat tidak membuahkan hasil. Penyisiran intensif yang dilakukan sebelumnya sempat menemui jalan buntu sebelum akhirnya warga lokal melaporkan adanya jasad yang tersangkut. Fenomena jasad yang hilang timbul di aliran sungai ini sempat menjadi perhatian warga Sidoarjo sebelum akhirnya lokasi pastinya terungkap di Desa Kupang. 4. Identifikasi di RS Bayangkara Porong. Segera setelah berhasil diangkat dari muara sungai, jenazah laki-laki tersebut langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Porong. Langkah ini dilakukan untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut guna mengungkap identitas asli korban yang saat ditemukan tidak membawa tanda pengenal apapun. Tim medis dan forensik di RS Bayangkara akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fisik korban. Identifikasi ini sangat krusial karena jasad ditemukan tanpa busana, sehingga petunjuk mengenai latar belakang korban hanya bisa digali melalui data medis atau ciri-ciri fisik yang tersisa. 5. Penyelidikan penyebab kematian korban. Hingga saat ini, pihak kepolisian sektor Jabon masih menunggu hasil resmi dari tim dokter forensik terkait penyebab kematian korban. Polisi belum bisa menyimpulkan apakah korban merupakan korban tindak pidana, kecelakaan, atau murni karena tenggelam sebelum hasil visum atau autopsi keluar. Pihak berwajib juga terus menghimpun informasi dari masyarakat jika ada anggota keluarga yang dilaporkan hilang dalam beberapa hari terakhir. Penyelidikan ini masih berada di tahap awal, dan keterangan dari pihak RS Bayangkara akan menjadi kunci utama untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.